mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Isprionoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Pada seri yang ke-109 ini didukung oleh para pelaku. Jumali Jindra sebagai Kelana Jayensari, Aries sebagai Adipati Balitar, Aris Sudiro sebagai Kebo Pandogo, Irma Ispriono sebagai Dewi Ragil Kuning, Lalu sebagai Kucupak, Gundin sebagai Rupit, Koni sebagai Meme, Ismedio sebagai Senopati Pragolo, Wati sebagai Danar, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Siapa dan dari mana saja yang berseteru dengan Mentaun dalam rencana penyerbuan di Kediri itu? Kerajaan dari barat, Galuh. Kemudian dari timur, bekas-bekas kerajaan Wurawari. Lalu dari utara, Telatah yang dulunya terdapat kerajaan Wuratan. Dan dari selatan, mereka mengharapkan Balitar. Begitu? Iya, tetapi saya undur diri. Karena bagaimanapun juga, kerajaan Kadiri di atas segalanya. Dan saya telah angkat sumpah untuk tetap setia kepada Raja Kadiri. Ya, Gusti Adipati telah memilih yang benar. Lalu kapan Mentaun dan para seterunya hendak menyerang Kediri? Secepatnya, jika tidak salah, pada hari-hari sekarang ini. Sekarang ini? Iya, begitulah kurang lebihnya. Oleh sebab itulah saya semula mencurigai Tuan dan pasukan adalah Laskar Mentaun, yang datang ke Balitar untuk menghukum saya, karena menolak bergabung. Jadi mereka telah mulai bergerak. Lalu apa rencana Tuan Kelana? Seorang pengelana tidak pernah mempunyai rencana. Dia hanya akan bergerak jika memang ingin bergerak, kemanapun dan dimanapun. Tujuannya hanya satu, membela kaum lemah, mengutamakan kepentingan Kawolo Alit. Sekarang ini Kadiri tengah mengumpulkan para kesatria dan pendekar pilih tanding untuk menghadapi serbuan Mentaun dan seterunya. Kebo Pandogo. Kebo Pandogo. Gusti, hamba sedang mengamati latihan para laskar, Gusti. Ada yang perang tanding, latihan menunggang kuda menyabetkan pedang, melempar tombak dari kuda, dan menangkis tombak dari atas kuda. Bagus. Mengisi waktu luang?
Benar, Gusti. Karena seorang prajurit terlebih dalam keadaan tidak menentu seperti sekarang. Prajurit tidak boleh lepas dari senjatanya dan harus senantiasa berlatih. Ya. Senjata adalah nyawa kedua bagi seorang prajurit. Dan latihan adalah urat nadinya. Kebo Pandoko. Ada sesuatu yang hendak kubicarakan denganmu. Apakah itu, Gusti? Raja Sewaka dari Kerajaan Mentaun mulai bergerak sekarang ini untuk menyerbu Kediri. Gusti, dari mana keterangan itu Gusti peroleh? Adipati Balitar baru saja mengatakannya padaku. Bahkan beliau semula diajak ikut serta memberontak. Tapi beliau menolak. Lalu bagaimana Gusti? Kemasi barang-barang, lipat tenda-tenda. Kita berangkat? Ya, menuju Kediri. Hamba Gusti. Jangan lupa kirim isyarat pada Mei Mei. Baik Gusti. Waktu kita tinggal sedikit. Gerak kita harus lebih cepat dari mereka. Sebab jatuhnya Kediri akan berarti pula jatuhnya Jenggala. Hamba Gusti. Kecupak dan Rupit. Hamba Tuan Putri. Bukan atas kehendakku kalian diturunkan dari atas tiang layar ini, tetapi atas kehendak kakak Mei Mei. Iya, hamba Tuan Putri. Kalian tahu maksudnya? Hamba Tuan Putri. Tidak, Tuan. Tunggu, bodoh. Itu artinya kalian berdua diampuni dan boleh gabung bersama kami, tahu? Hamba Tuan Putri. Terima kasih. Tugas kalian tetap seperti semula. Bertanggung jawab atas layar kapal ini, menggulungnya waktu badai tiba atau hujan deras, dan membukanya kembali ketika cuaca berubah menjadi cerah. Hamba Tuan Putri. Kecupak dan Rupit. Iya Tuan Putri. Kalian berdua juga bertugas menjadi pengintai. Salah satu di antara kalian harus selalu berada di atas tiang layar utama untuk mengawasi sekeliling. Berteriaklah untuk memberitahu ke bawah bila ada sesuatu yang mencurigakan. Hamba Tuan Putri. Jangan berhamba-hamba terus. Tapi perhatikanlah benar-benar tugasmu ini. Iya Tuan Putri. Kami mengerti dan siap melaksanakannya. Nah, mulailah bekerja. Terima kasih Tuan Putri. Kami mohon undur. Mengapa kakak Meme percayakan tugas pengintaian pada mereka? Mereka lebih tahu dari kita tentang sepak terjang dan ciri-ciri pasukan Mentaun, adik Ragil Kuning. Mereka akan lebih cepat mengenalinya bila ada penyergapan atau penghadangan dari Laskar Mentaun. Tetapi mereka harus tetap dalam pengawasan. Itu sudah pasti, adik Ragil Kuning. Tuan Putri Mei Mei dan Ayu Ragil Kuning, ada apa, Danar? Seorang prajurit utusan datang berkuda mendekati kapal kita. Benar, kakak Mei Mei. Lihatlah, di sana itu, di bawah sana. Barangkali ada perintah baru dari Kakang Kelana Jayangsari. Kukira begitu. Mei Mei, Ragil Kuning dan Danar tetap berdiri di atas geladak kapal. Mereka mengawasi datangnya seekor kuda yang mulai mendekat ke lambung kapal. Sejenak kemudian tangga pun terjulur turun ke lantai dermaga. Sembah dan hormat Amba dan Ayu beserta Tuan Putri. Gusti Kelana Jayangsari mengutus hamba menyampaikan selai lontar ini kepada Aden Ayu dan Tuan Putri. Kemarikan lontar itu, Paman Prajurit. Hamba Tuan Putri, monggo. Ya. Terima kasih, Paman Prajurit. Ayo, cepatlah Kak Memei. Buka dan kita baca. Tentu ada sesuatu yang penting untuk kita. Baiklah adik Ragil Kuning. Adik Memei, serta Dimas Ragil Kuning. Waktu sudah sangat sempit dan terbatas. Kita harus secepatnya tiba di kerajaan Kediri.
Saat ini Kediri benar-benar sedang terancam. Tenaga kita tentu dibutuhkan di sana. Raja Sewaka berikut pasukan kerajaan Mentaun sedang bergerak menyerbu Kediri. Sebagaimana biasa, kita bergerak dalam 2 jalur. Jalur sungai dan darat untuk menuju kerajaan Kediri. Setelah membaca pesan ini, segeralah angkat sauh dan mulailah bergerak. Karena aku sudah lebih dulu bergerak. Sekian, Kelana Jayangsari. Lalu, apa tugasmu selanjutnya, Paman Prajurit? Karena Gusti Jayangsari sudah terlebih dahulu berangkat, maka hamba dititipkan ke kapal ini untuk bergabung dengan Tuan Putri dan Den Ayu. Oh, begitu. Baiklah. Kawan-kawan, laskar wanita, angkat sauh, buka dan kembangkan layar. Siapkan para pendayung, kita bergerak. Ayo. Perlahan-lahan kapal bergerak meninggalkan pelabuhan dermaga kota Lodaya. Layar terkembang, angin bertiup, cuaca cerah ceria. Tujuannya ialah kota Raja Daha, ibu kota kerajaan Kediri. Sesuai perintah Kelana Jayangsari bahwa waktu sangat terbatas, harus cepatnya tiba di Kediri mengingat Mentaun sudah bergerak hendak menyerbu Kediri. Maka kapal pun bergerak dipercepat. Tidak saja layar terkembang yang membuat lajunya kapal itu, tetapi juga para pendayung bekerja dengan semangat. Seiring dengan melajunya kapal di atas sungai berantas yang itu, pasukan berkuda pimpinan Kelana Jayangsari pun melaju menerobos hutan, melewati rawa-rawa, menyusuri lembah bergerak cepat menuju Kediri. Hea! 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 Kawan-kawan! Ayo percepat lari kuda kita! Ayo cepat! Kita tinggalkan dulu perjalanan Kelana Jayangsari bersama pasukan berkudanya dan Meimei bersama laskar wanitanya di kapal. Kini kita kembali ke Balitar, kota yang baru saja ditinggalkan oleh Kelana Jayangsari. Senja mulai turun di kota Balitar. Para warganya yang bekerja di sawah atau di ladang menyudahi pekerjaannya dan pulang kembali ke rumah mereka, berkumpul dengan keluarganya. Pada saat itulah muncul orang-orang berkuda di kota yang mulai sepi itu. Kepala prajurit! Hamba Gusti Senopati. Cari tahu kota apa ini namanya? Di atas kota tadi, hamba telah mencari keterangan bahwa kota yang akan kita masuki bernama Balitar. Balitar? Hamba Gusti Senopati. Ya, bagus. Kota ini mempunyai kesalahan kepada kita, Kerajaan Mentaun. Dan kesalahannya itu sudah sepantasnya ditebus. Setidaknya oleh si penyelenggara pemerintahan. Adipati Blitar? Iya. Kita menuju istana Kadipaten untuk menemuinya. Dia harus bertanggung jawab atas tingkah lakunya terhadap Sri Prabu Sewaka. Hamba Gusti Senopati. Nah, perintahkan para prajurit menyerbu istana Kadipaten. Siap Gusti Senopati. Prajurit, lanjutkan perjalanan. Kita menuju ke istana Kadipaten. Maju! Ayo kita serbu! Derap pasukan berkuda Senopati Praggolo bergemuruh menuju istana Kadipaten Balitar. Orang-orang yang dilewati pada minggir, takut. Sesampainya di istana Kadipaten, para prajurit Mentaun itu berbuat sesuka hatinya. Barang atau benda apapun yang ditemuinya diraih, dibanting, dipecahkan, diinjak-injak dan sebagainya. Tuan Adipati, keluarlah! Ayo keluar! Jangan seperti terus macam seorang pengecut. Apakah istana Kadipaten ini harus dibakar habis? Baru kemudian Tuan Adipati keluar. Ayo, tampakkan dirimu, Tuan Adipati. Oh, mengapa Tuan Senopati Praggolo harus berteriak-teriak semacam orang gunung? Saya ada di sini, di hadapan Tuan Senopati. Oh, rupanya kau baru akan keluar jika diancam istana mau dibakar. Hah? Tuan Senopati masuk tanpa izin, bahkan merusak barang-barang yang ada di sini. Apakah itu mencerminkan sikap dan perilaku seorang priagung? Aku tidak peduli. Tuan memang tidak pernah mau peduli pada apapun dan siapapun. Ingat, Tuan telah memasuki wilayah kekuasaan Kadiri. Iya, aku tahu. Aku memang telah memasuki wilayah kekuasaan Kadiri. Bahkan sebentar lagi
Di belakang barisan berkudaku, Sri Prabu Sewaka akan menyusul. Tidakkah Tuan Adipati ingat bahwa hari ini, sekarang ini saatnya penyerbuan ke kerajaan Kadiri dimulai? Bukan saya tidak ingat, tetapi saya enggan mengingatnya. Karena rencana itu tidak benar. Apa? Tuan Adipati berani mengatakan rencana Sri Prabu Raja Sewaka tidak benar? Saya berani mengatakan tidak benar karena rencana itu hanya mengarah pada kehancuran semata. Membinasakan, bukan membangun. Setan alas, kurang ajar. Kini benar-benar ternyata sudah. Bahwa kau memang tidak mau membantu dan bekerja sama dengan Sri Prabu Sewaka. Dan untuk itu, kau berhak mendapatkan hukuman. Yang berhak menghukum saya hanya Ingkang Jumeneng Noto Raja Kadiri. Bukan Tuan. Apalagi Raja Sewaka. Wah! Dasar keparat kau ini. Tuan Adipati, istana ini sudah dikuasai pasukanku. Prajurit-prajurit Balitar milik Tuan sudah tidak berdaya. Masihkah Tuan bersikukuh dengan pendirian Tuan sendiri? Jika ajal sudah dekat dan sudah saatnya untuk mangkat, saya akan bersedia dengan lapang dada. Tetapi bila belum, akulah yang akan mengirim Tuan Adipati ke neraka. Lihatlah kilauannya pedangku ini. Sebentar lagi darah akan mengotorinya sebelum darah Wong-Wong Kadiri bersimbah di bilah pedangku ini. Hei, mengapa kau tidak kelihatan gemetar? Siapapun akan gemetar bila nyawanya sebentar lagi akan pergi meninggalkan badan. Tetapi Tuan Senopati tidak berhak atas nyawa saya. Yang berhak hanyalah Sang Hyang Widiwasa. Bukan Tuan. Kurang ajar! Siapa yang menangkis sambaran pedangku? Aku yang melempar dengan kerikil sehingga pedang Tuan tidak mengenai sasaran. Demit dari mana kau? Hah? Katakan cepat! Aku bukan demit seperti Tuan. Aku hanya seorang tua yang sedang keluyuran tak tentu arah. Apakah kau pelindung Adipati Balitar? Aku hanya melindungi orang-orang tak berdaya. Siapapun dia dan dari manapun asalnya. Oh, kau tentu orang dari Kadiri. Aku orang gunung. Sebab itulah namaku biasa dipanggil Ki Sarpo Gunung. Lalu apa maumu ada di sini? Seharusnya aku yang menanyai Tuan Senopati. Apa dan mengapa Tuan Senopati sampai ke sini? Bukankah tujuan Tuan adalah pasukan pembuka jalan menyerbu Kediri? Setan alas! Dari mana kau tahu? Angin di luar selalu membisikkan padaku, Tuan, bahwa serbuan Mentahun sudah berjalan. Dan bahwa serbuan itu akan gagal total. Apa kau bilang? Senopati Tragolo sudah tak mampu lagi menahan rasa amarahnya. Dengan sebat pedang itu diarahkan ke tubuh Ki Sarpo Gunung. Orang tua dari Gunung Lawu itu berkelit seenaknya. Pedang menebas angin. Kembali Pragolo menyabetkan pedang ke arah kepala. Tetapi kembali pula orang tua sang guru Kelana Jayansari itu merunduk ringan. Ternyata tidak hanya merunduk. Karena berbarengan dengan itu, ia hentakan dengan ringan tangan kanannya. Bangunlah, Senopati Pragolo. Bangun dan bawa serta anak buahmu pergi meninggalkan tempat ini. Karena bukan di sini tujuanmu. Ayo, bangunlah. Badanmu hanya pegal-pegal saja. Tidak parah. Ayo, bangun. Tuan Adipati. Tuan, bangunlah. Mereka sudah pergi semua. Ayo, bangun. Saya sudah pasrah tadi. Pasrah ketika pedang itu diayunkan mengarah ke badan saya. Pasrah memang baik, tetapi kurang terpuji bila tak disertai usaha. Ya. Prajurit-prajurit saya dengan mudah mereka tundukkan. Sementara saya sendiri tidak memiliki sedikit pun ilmu bela diri. Mengapa tidak belajar ulah kanuragan? Bukankah sebagai adipati, setidaknya Tuan dituntut untuk memiliki kepandaian itu? Ya, saya tidak suka kekerasan. Saya tidak tahan melihat darah. Banyak orang semacam Tuan pada akhirnya
Toh harus mengakui bahwa kekerasan memang tidak harus dilawan dengan kekerasan. Namun bukan berarti kita lantas diam saja tanpa berupaya mencari jalan keluarnya. Tuan Adipati sebenarnya bisa belajar sesuatu yang sifatnya untuk melindungi diri, bukan untuk menyerang. Untuk melindungi diri? Iya. Ilmu itu sifatnya mengosongkan diri dari semua beban yang menghimpit dan mengembalikan kekuatan si penyerang hingga menjadi senjata makan tuan. Tanpa kita bereaksi sedikit pun? Iya. Sama dengan ketika tadi Tuan Adipati hendak diserang. Bukankah Tuan Adipati hanya berdiam diri, pasrah pada keadaan? Kebetulan saja saya datang kemari dan menemukan Tuan harus ditolong. Baiklah, lain kali kita sambung lagi pembicaraan tentang perisai diri. Tuan Pendekar. Saya harus menyusul untuk mendampingi langkah murid saya. Ho, hiya! Gunung Lawu, begitu katanya tadi. Tokoh misterius. Tiba-tiba saja datang dan tiba-tiba pergi. Wataknya angin-anginan. Tapi kalau kebetulan beliau tidak lewat, tentu aku sudah mati di ujung pedang Senopati Pragolo. Tetapi dia tadi mengatakan akan menyusul muridnya untuk mendampingi perjalanannya. Apakah yang dimaksudkan Kelana Jayeng Sari? Tapi kalau benar, pantas saja Tuan Kelana Jayeng Sari menjadi terkenal dan dikenal membela rakyat kecil. Tentu kesaktiannya hampir sama dengan gurunya itu. Sang guru sayang sekali kepada anak muridnya. Sehingga kemanapun sang murid pergi, guru sakti itu secara diam-diam mendampinginya. Pasukan berkuda Senopati Pragolo dari Mentaun hampir saja membumi hanguskan istana Kadipaten. Untunglah Ki Sarpo Gunung yang kebetulan lewat di situ datang membantu. Rupanya, selama ini Ki Sarpo Gunung selalu mengawasi gerak-gerik muridnya, Panji Kuda Wanengpati. Kalau boleh, aku ingin berguru padanya. Tetapi mungkinkah? Wataknya angin-anginan. Tabiatnya aneh. Tiba-tiba dia datang, tiba-tiba pula menghilang. Seandainya tidak ada dia, tentu sekarang ini aku sudah terpucuk kaku dan tak bernyawa.
Kisar Pukunu berasal dari Gunung Lawu. Kedatangannya di Balitar ini hanya secara kebetulan lewat. Karena ia mengikuti terus gerak langkah muridnya. Rasanya tidak salah. Pasti Kelana Jayeng Sari muridnya. Karena hanya dia yang lewat sini bersama pasukannya. Adipati Balitar yang pasrah menerima nasib manakala pedang Senopati Pragolo melayang mengarah tubuhnya, hanya bisa diam. Kalau saja tokoh sakti dari Gunung Lawu itu tidak mampir lewat istana Kadipaten, tentulah nyawa sang adipati tidak tertolong lagi. Gusti Adipati. Gusti. Bagaimana pimpinan prajurit? Syukurlah. Syukur. Puji syukur kehadapan Yang Maha Agung. Ternyata Gusti Adipati dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apa. Ya. Seseorang datang secara tiba-tiba menolongku. Terus terang, jika orang itu tidak lewat, aku sudah mati sekarang ini. Siapakah orang itu, Gusti? Tokoh sakti dari Gunung Lawu. Tokoh sakti dari Gunung Lawu? Ya. Beliau hanya dengan kebetulan lewat Balitar ini. Karena mengejar gerak langkah muridnya. Mengejar muridnya? Kelana Jayeng Sarilah murid itu. Oh ya, lalu bagaimana dengan keadaan seluruh pasukan? Perlawanan para prajurit kita hampir tak berarti, Gusti. Mereka kuat dan sangat tangguh. Dalam waktu sekejap saja, prajurit kita dengan mudah dipekuk dan ditawan. Berapa yang luka-luka dan terbunuh? Tidak ada yang terbunuh. Hanya beberapa prajurit luka ringan. Syukurlah kalau begitu. Hanya ada pesan dari seseorang agar kita untuk sementara ini meninggalkan istana Kadipaten ini. Meninggalkan istana Kadipaten? Siapa yang telah memberi pesan itu? Entahlah, Gusti. Hamba sendiri tidak melihatnya dengan jelas. Hamba dalam keadaan pingsan karena benturan benda keras di kepala hamba tatkala pertarungan melawan pasukan Mentaun. Apakah di antara para prajurit tidak ada yang bisa melihatnya? Orang itu hanya seperti bayangan saja layaknya. Berlalu begitu cepat, datangnya dari arah istana Kadipaten ini. Kemudian melesat pergi searah dengan pasukan Mentaun yang lari tunggang langgang. Apakah mungkin orang tua itu? Maksud Gusti? Tokoh sakti Gunung Lawu. Benarkah? Barangkali begitu meninggalkan aku sendirian di sini. Orang tua sakti itu melesat pergi. Sambil melempar lontar ke arahmu. Benar, Gusti. Hamba baru tersadar begitu gulungan kecil daun lontar menancap di atas kepala hamba. Di tiang gardu ronda. Mana pesannya itu? Ampun, Gusti. Karena hamba tidak tahu dan gugup, maka buru-buru hamba buka. Ampun, Gusti. Tidak mengapa. Kemarikan rontal itu. Hamba, Gusti. Silahkan. Tuan Adipati, sebaiknya Tuan bersama para prajurit Tuan segeralah menyingkir dari istana Kadipaten. Karena dalam waktu tidak lama, rombongan yang lebih besar lagi akan melewati tempat ini. Mereka adalah pasukan besar kerajaan Mentaun beserta raja dan mahamenterinya. Menyingkirlah untuk sementara agar terhindarlah hal-hal yang tidak dikehendaki. Pasukan Mentaun itu berjumlah cukup besar dan akan menyerbu kerajaan Kediri. Sedang pasukan yang terdahulu baru sepersekian dari yang akan lewat. Pasukan Senopati Pragolo hanya pasukan pembuka jalan. Pasukan pendahulu sebelum pasukan yang sebenarnya akan datang. Hati-hati dan waspadalah.
sekian. Tidak salah. Tokoh sakti Gunung Lawu itulah yang meninggalkan pesan ini. Pimpinan prajurit, hamba Gusti Adipati, kumpulkan seluruh pasukan dan semua warga laki-laki. Kita mengungsi keluar kota, gunung-gunung maupun hutan. Kosongkan tempat ini untuk sementara. Siaga, Gusti. Secepatnya dan jangan buang-buang waktu. Mereka akan datang bagai air bah. Dan kita semua akan terlibas bila tak segera beranjak dari tempat ini. Hamba Gusti, laksanakan. Segera terjadilah kesibukan yang luar biasa di halaman pelataran Istana Kadipaten Balitar. Seluruh pasukan dikumpulkan. Kaum laki-laki, tua dan muda, begitu pula. Suasana menjadi hingar-bingar bagai pasar malam. Nyala obor berseliweran ke sana sini. Semua sibuk. Ayo semuanya berkumpul. Baik, Gusti. Seluruh pasukan dari masing-masing laskar, semua laki-laki, tua maupun muda. Kumpul. Ya, baik, Gusti. Kumpul semua. Jangan lupa, kalian bawa perbekalan secukupnya. Kita akan menggosongkan kota ini dalam waktu yang cukup lama. Jadi, bawalah perbekalan dan tenda-tenda. Kita mengungsi ke gunung atau ke hutan. Malam itu juga kota dikosongkan. Semua laki-laki tua maupun muda diajak serta. Perbekalan dan tenda-tenda tak ketinggalan pula. Dalam jumlah yang besar mereka beriringan, melintasi jalan yang licin, menerobos semak, membuka jalan baru setapak agar bisa lebih cepat berada jauh dari kota. Tampak kejauhan nyala obor mereka meliuk-liuk melewati jalan setapak punggung bukit. Balitar dikosongkan. Pasukan, berhenti! Semuanya berhenti! Kota apa ini? Kalau tak salah, Balitar Sri Paduka. Kota dermaganya ialah Ledaya. Sunyi. Sepi sekali. Apakah mungkin ditinggalkan penghuninya? Sepertinya demikian Sri Paduka. Tampaknya hanya para wanita dan anak-anak saja yang berkeliaran di jalan-jalan dan halaman rumah. Ulah apa yang diperbuat Pragolo? Sepertinya memang Senopati Pragolo telah melakukan sesuatu di tempat ini. Sudahkah ini masuk kekuasaan Kediri? Sudah Sri Paduka. Balitar dengan penguasanya seorang adipati sudah termasuk ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan Kediri. Tetapi bukan di sini sasaran kita. Jadi tidak perlu membuat keonaran, pengerusakan, ataupun pertempuran. Kita harus menyimpan tenaga dan keperluan lain untuk perang yang sesungguhnya. Ialah kota Raja Daha, ibu kota kerajaan Kediri. Bukan di sini. Atau mungkin Senopati Pragolo mendapat serangan yang hebat dari para prajuritnya Adipati Balitar. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Surengpati. Tak ada sisa-sisa bekas pertempuran hebat di sini. Yang ada hanyalah bekas-bekas penjarahan. Atau mungkin Senopati Pragolo membawa rasa kesal, benci dan dendam kepada hamba. Tetapi kemudian ditumpahkannya pada apa saja yang ditemuinya di sepanjang perjalanan. Iya, mungkin. Mungkin sekali. Lalu bagaimana Sri Paduka? Apakah kita akan membuka tenda-tenda di tempat ini dan beristirahat? Tidak. Pragolo di depan kita tentu sudah menunggu di tempat yang dianggapnya aman untuk istirahat. Kita melanjutkan perjalanan. Iya, mumpung hari masih pagi benar. Hamba Sri Paduka. Panglima Gondomanan, perintahkan seluruh prajurit untuk kembali melanjutkan perjalanan. Periksa kembali perlengkapan dan persenjataan. Siap Yang Mulia Maha Menteri. Perintah segera dilaksanakan. Pasukan! Bersiaplah untuk kembali melanjutkan perjalanan. Periksa semua perlengkapan dan persenjataan kalian. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Kediri. Ayo, siaga di atas kuda masing-masing. Kita berangkat. Baik. Aku melihat dalam kegelapan hutan ini, gerumbul semak di bawah rimbun pepohonan di sana itu bergerak-gerak. Tentu bukan binatang hutan. Kalau binatang hutan,
Geraknya terlalu halus dan lembut. Apakah dia memata-matai perkemahan yang ada di depan sana itu? Kalau ya, aku harus segera meringkusnya. Agar jangan sampai Kelana Jayeng Sari terperangkap selagi dia menikmati istirahat malam. Perkemahan apa yang ada di depanku di sana itu? Apakah orang-orang dari kerajaan Mentaun? Kalau memang wong-wong Mentaun, sudah saatnya aku beri pelajaran sedikit. Sebelum mereka sendiri nantinya dihajar oleh prajurit penjaga perbatasan. Iya, sebaiknya aku lebih mendekat lagi ke tepi perkemahan itu. Supaya jelas mereka itu datang dari mana. Ki Sarpo Gunung melihat adanya gerumbul semak di seberang perkemahan bergerak mencurigakan. Sementara di seberangnya lagi, Ki Ranupani melihat perkemahan Kelana Jayeng Sari dengan penuh curiga. Mereka memang telah sampai dan memasuki hutan Kediri. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan dilakukan Ki Sarpo Gunung dan Ki Ranupani? Dan bagaimanakah perkemahan Kelana Jayeng Sari setelah diawasi Ki Ranupani? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekar Taji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.